juga nih. Hari ini teman-teman akan mempelajari uji kualitatif karbohidrat. Dan melalui praktikum ini, teman-teman diharapkan mampu mengetahui prinsip dasar dari uji kualitatif karbohidrat dan mengetahui perbedaan dari masing-masing setiap metodenya. Untuk menguji yang pertama, ya ini kita melakukan uji molis. Melalui uji molis ini kita akan mengidentifikasi adanya kandungan karbohidrat. Sebelum praktikum tentu kita harus menggunakan APD berupa sarung tangan latex, masker, dan jas lab. Dan terkhusus untuk uji molis ini kita menggunakan kacamata pelindung saat di lemari asam. Oke, langsung saja. Untuk bahan yang kita gunakan ya ini glukosa 5%, sukrosa 5%, dan pati 1%. Kemudian kita menggunakan reagen molis. Dan yang terakhir, yaitu larutan H2SO4 Untuk bahannya, untuk alatnya sendiri berupa tabung reaksi, rak tabung reaksi, pipet ukur, gulp, dan pipet tetes. Oke, langsung saja. Untuk langkah yang pertama kita memberikan 1 mili untuk ketiga sampel ini ke dalam tabung reaksi. Teman-teman bisa melihatnya. Selanjutnya, kita memberikan reagen molis sebanyak 2 tetes dan kemudian dikocok ya. Untuk larutan pati ya sebelumnya seperti ini. Hanya 2 tetes. Larutan sukrosa. Larutan glukosa. Perlu teman-teman ketahui, dalam meneteskan H2SO4 nantinya di lemari asam, posisi dari pipet ukurnya seperti ini ya. Ini dengan mengalirkan H2SO4 melalui dinding tabung reaksinya, dan tabung reaksinya jangan sampai terguncang. Setelah kalian teteskan atau alirkan, tabung reaksinya kalian tegakkan secara perlahan. Oke, seperti itu ya caranya. Langsung saja kita menuju ke lemari asam.
Oke, setelah kita meneteskan larutan H2SO4 pekat, maka teman-teman bisa melihat hasilnya seperti ini. Yang kedua, kita akan melakukan uji yodium. Melalui uji yodium ini, kita akan mengidentifikasi adanya kandungan polisakarida. Oke, langsung saja. Untuk bahan yang kita gunakan tentunya larutan yodium yang berkonsentrasi 5%. Kemudian larutan dextrin, larutan sukrosa, larutan glukosa. Ketiga, larutan tersebut juga berkonsentrasi 5%. Dan yang terakhir ya ini larutan pati, namun hanya berkonsentrasi 1%. Dan untuk alatnya kita menggunakan dua saja, yakni pipet tetes dan cawan Petri. Oke, langkah yang pertama yakni meneteskan satu tetes sampel, keempat sampel ini ke cawan Petri. Ini teman-teman bisa melihat sudah saya teteskan sebanyak satu tetes. Dan yang selanjutnya yakni meneteskan yodium ke atas 4 sampel tersebut. Sebanyak satu tetes untuk masing-masing sampel. Untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat, pada uji yodium ini kita melakukan secara duplo. Oke, setelah kita melakukannya secara duplo, maka teman-teman bisa melihatnya hasil tersebut seperti ini. Dan setelah teman-teman melihat hasil dari uji yodium, maka ada pertanyaan bagi teman-teman semua. Untuk pertanyaan pertama, mengapa pati dan dextrin pada uji yodium menghasilkan warna biru pekat atau biru kehitaman? Saat ini kita sedang melakukan uji barfood. Melalui uji barfood ini kita akan mengidentifikasi monosakarida dan disakarida pereduksi. Dan untuk alat bahannya yakni sukrosa, maltosa, fruktosa, dan glukosa. Keempat sampel ini memiliki konsentrasi 5% dan reagennya yakni reagen barfood. Dan untuk bahannya sendiri berupa pemanas, beker glass, penjepit, bulb, pipet ukur, dan pipet tetes. Oke, langsung saja kita praktikum. Nah, sebelumnya kita memasukkan 5 tetes sampel, keempat sampel ini ke dalam tabung reaksi ya. Seperti ini, bisa teman-teman lihat. Kemudian kita meneteskan 1 mili reagen barfood. Ini untuk sukrase ya teman-teman. Jangan lupa ketika kita menggunakan pipet ukur, jangan sampai ada gelembung di dalamnya, karena itu bisa mengubah volume di dalam pipet ukur tersebut.
Ini untuk maltosa. Ini untuk fruktosa. Dan yang terakhir, ini untuk glukosa. Setelah semua sampel ini kita teteskan dengan 1 mili reagen barefoot, maka selanjutnya kita memanaskan ke dalam beker gelas yang telah dipanaskan ya. Dan proses pemanasan ini memakan waktu 7 menit. Setelah kita menunggu selama 7 menit dalam pemanasan di dalam air panas, maka hasilnya seperti ini. Yang terakhir, kita akan melakukan uji Benedict. Melalui uji Benedict ini, kita akan mengidentifikasi gula reduksi dalam suasana basah ya teman-teman. Oke, langsung saja. Untuk bahan yang kita gunakan, yaitu fruktosa, sukrosa, dan glukosa. Ketiga sampel ini memiliki konsentrasi 5%. Dan yang terakhir, yaitu reagen Benedict. Oke, lalu kita akan menggunakan bunsen, penjepit kayu, pipet ukur dan bulb, serta pipet tetes. Ya, langsung saja ya kita ke praktikumnya. Pertama-tama kita meneteskan 2 tetes sampel ke dalam tabung reaksi. Bisa teman-teman lihat. Kemudian kita menambahkan 1 mili reagen Benedict. Ingat, saat kita menggunakan pipet ukur, pandangan kita harus lurus dengan skalanya. Ini untuk fruktosa.
Ini untuk sukrosa. Dan yang terakhir, ini untuk glukosa. Oke, setelah kita meneteskan 1 mili reagen Benedict, maka selanjutnya kita akan memanaskan di atas api bunsen hingga terjadi perubahan. Untuk fruktosa, perlu teman-teman ingat, ketika kita memanaskan menggunakan bunsen, maka posisi dari tabung reaksi harus dalam keadaan miring. Ini untuk fruktosa. Sukrosa ya, awalnya seperti ini. Ini untuk sukrosa. Glukosa ya. Nah ini, ketiga sampel ini mengalami pemanasan sekitar 2 menit. Dan ini hasil akhir dari glukosa. Oke, apabila teman-teman ingin melihat dengan jelas, maka hasil dari ketiga sampel akan seperti ini. Karena kita sudah melakukan keempat uji dari karbohidrat, maka ada pertanyaan untuk teman-teman semua. Pertanyaan nomor 2, apa perbedaan uji Benedict dan uji Barfoot, serta tulis hasil dari setiap sampel pada masing-masing uji. Pertanyaan ketiga, apakah prinsip dari uji Mollis? Dan pertanyaan yang terakhir, apa saja yang termasuk contoh monosakarida, disakarida, dan polisakarida? Oke, dan praktikum karbohidrat telah selesai. Maka hal yang harus kita lakukan yakni membuang semua limbah yang telah digunakan pada tempatnya tentunya. Kemudian mencuci semua peralatan menggunakan air bersih secara mengalir. Dan yang terakhir, letakkan semua peralatan pada tempatnya dengan rapi. Dan sampai jumpa.